Salam sejahtera bagi kita sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi teman-teman honorer di seluruh Indonesia, hari ini kita akan bahas tentang nasib tenaga honorer di Indonesia. Di tengah-tengah hiruk-pikuknya permasalahan tenaga honorer Indonesia, maka banyak masyarakat dan honorer itu sendiri mempertanyakan berapa lama honorer diangkat menjadi PNS. Pemerintah sepertinya membeda-bedakan honorer. Ada honorer yang diprioritaskan, tetapi ada tenaga honorer yang tidak diprioritaskan, sehingga para tenaga honorer banyak yang sudah jenuh mendengarkan berita-berita tentang honorer. Mereka membutuhkan jawaban. Berapa lama honorer diangkat menjadi PNS? Mari kita bahas. Memerlukan jawaban yang pasti. Kita akan bahas dulu masalah data. Rekapitulasi pendataan non-ASN yang dipresentasikan oleh Kepala BKN, Bapak Bima Haria Wibisana. Tenaga honorer yang terdata di database BKN adalah 2.360.723 yang telah menyampaikan SPTJM, surat pernyataan tanggung jawab mutlak dari Bupati Wali Kota Gubernur 1.817.395. Dari data non-ASN ini, pendidik 732.462, sedangkan tenaga kesehatan adalah 205.299. Tenaga penyuluh 74.432, sedangkan teknis adalah 600-an. Administrasi paling terbesar adalah 756 ribuan. Kita sudah sama-sama tahu dan itu sudah disampaikan oleh Menpan RB bahwa pemerintah akan merekrut 700.000 P3K untuk 2023. 700.000 itu sudah terdiri daripada tenaga pendidik, kesehatan, penyuluh, teknis, dan administrasi. Sedangkan di 2024 oleh Menpan RB sudah dibuat perencanaan pengadaan P3K dan CPNS sebanyak 1 juta. Tidak rahasia lagi yang diprioritaskan oleh pemerintah untuk pengangkatan P3K 2020 sampai 2024 adalah guru dan kesehatan. Kembali kita ke judul tadi, berapa lama lagi honorer ini diangkat menjadi PNS? Untuk guru dan kesehatan, hampir kita pastikan tidak lama akan diangkat menjadi P3K. Paling lama 2 tahun. Kenapa? Karena terlihat dari jumlah pengadaan P3K 2023, 700.000 orang. 2024, 1 juta orang. Tenaga pendidik, guru, dan kesehatan ini sudah terekrut semuanya. Pertanyaan, bagaimana penyuluh, teknis, dan administrasi? Bagaimana nasib mereka ini? Berapa lama lagi mereka menunggu untuk diangkat menjadi PNS? Pertanyaan-pertanyaan itu yang selalu di dalam hati, di dalam pikiran oleh teman-teman tenaga honorer, penyuluh, teknis, dan administrasi. Mari kita bahas. Kita akan lihat dulu jumlah total daripada honorer, penyuluh, teknis, dan administrasi. Untuk penyuluh ada 74.432. Sedangkan teknis itu 610.400
dan honorer administrasi adalah sebanyak 738.075. Maka total penyuluh teknis dan administrasi adalah sebanyak 1.423.232. Kapan akan diangkat menjadi PNS? Melihat perkembangan sekarang ini, banyak sekali aturan-aturan yang keluar. Hari ini A, besok B, besoknya lagi C. Sehingga para tenaga honorer hampir tidak percaya kepada semua informasi tentang honorer. Maka kita sepakat bahwa yang paling kita percayai adalah regulasi. Nasib daripada tenaga honorer hanya bergantung kepada revisi Undang-Undang ASN. Revisi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Inilah sedang dibahas oleh DPR RI sekarang ini. Pasal 131 ayat 1 berbunyi, tenaga honorer, pegawai tidak tetap, pegawai tetap non-PNS, dan tenaga kontrak yang bekerja terus-menerus dan diangkat berdasarkan surat keputusan yang dikeluarkan sampai dengan tanggal 15 Januari 2014 wajib diangkat menjadi PNS secara langsung. Ini berarti ada jaminan kepada tenaga honorer yang SK-nya dikeluarkan sampai tanggal 15 Januari 2014. Pasal 131 ini menjamin mereka ini akan diangkat menjadi PNS. Berapa lama? Pertanyaan lagi. Kita akan lihat di pasal 135A ayat 1. Pengangkatan tenaga honorer, pegawai tidak tetap, pegawai tetap non-PNS, dan tenaga kontrak menjadi PNS sebagaimana dimaksud dalam pasal 131A ayat 1 dimulai 6 bulan dan paling lama 3 tahun setelah undang-undang ini diundangkan. Ketika DPR RI mensahkan ini di tahun 2023, maka diproyeksikan 2024 akan diundangkan. Ini berarti bahwa tanggung jawab mengangkat tenaga honorer menjadi PNS seperti yang disampaikan pada pasal 131A ayat 1, pasal 135A ayat 1, tanggung jawabnya berada di tangan presiden yang baru. Karena kita 2024 sudah pemilihan presiden. Semakin cepat diselesaikan DPR RI revisi ini, maka semakin cepat diundangkan. Semakin cepat diundangkan, maka nasib honorer di Indonesia semakin jelas. Hanya ini harapan kita. Sampai ketemu pada video berikutnya di channel ini. Jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara klik subscribe, like, dan loncengnya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom.